Assalamualaikum, halo generasi tangguh, apa kabarmu? Semoga kamu selalu sehat, semangat, dan bahagia. Jumpa lagi dengan guru baik kamu. Sudah siap mengikuti materi hari ini? Yuk, jangan lupa berdoa dulu ya. Materi kita sekarang tentang remaja anti overthinking. Overthinking apa ya? Pasti kalian sering dengar kan? Overthinking dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang terlalu banyak berpikir akan sesuatu hal, tapi pemikiran tersebut tidak dibarengi dengan tindakan untuk mencari jalan keluar atau solusinya, sehingga dapat menimbulkan kecemasan atau bahkan depresi. Overthinking adalah penyebab terbesar dari ketidakbahagiaan. Terlalu banyak berpikir membuat kita merasa tidak puas atau malah tidak mensyukuri dengan apa yang kita miliki dan bahkan menghancurkan kebahagiaan yang kita punya. Jika kamu overthinking, kamu adalah korban dari benakmu sendiri. Overthinking bisa mengontrol diri kita tanpa kita sadari, mengubah kita yang tadinya selalu tersenyum dan bahagia menjadi pribadi yang selalu merasa khawatir dan sulit tersenyum. Wah, pasti nggak enak kan? Jadi jangan terlalu banyak berpikir, lakukan apa saja yang membuatmu bahagia. Apapun keputusan yang harus kamu ambil, pilihlah yang membuatmu paling bahagia, yang paling sesuai dengan nilai-nilai diri dan hati nuranimu. Walaupun nantinya pilihanmu bisa jadi gagal, tapi kamu tidak perlu menyesal. Selanjutnya, overthinking adalah kemampuan untuk menciptakan masalah yang seharusnya tidak ada. Karena kita berpikir terlalu berlebihan, jadi malah menambah masalah, bukannya solusi. Overthinking bisa menimbulkan kekhawatiran yang bisa diibaratkan sebagai kursi goyang. Ia memberimu hal yang dilakukan, tetapi tidak membawamu kemana-mana. Kekhawatiran yang kamu rasakan itu sia-sia karena tidak memberimu solusi, malah kamu stuck di satu tempat. Orang yang sedang terlalu banyak berpikir umumnya tidak menyadari bahwa mereka sedang overthinking, maka terus berpikir sampai berhari-hari. Oleh karena itu, kamu perlu tahu nih tanda-tanda kalau kamu lagi overthinking. Tanda-tanda yang pertama adalah orang yang overthinking suka menebak-nebak suatu masalah yang dihadapi, sehingga tebak-tebakan itu menjadi kecemasan pada dirinya. Yang kedua, orang yang overthinking terus saja menganalisis masalah, walaupun masalah yang sepele, sehingga masalah tersebut menjadi lebih rumit. Yang ketiga, orang yang overthinking selalu mempunyai prediksi buruk tentang masalah yang dihadapi. Yang keempat, orang yang overthinking biasanya mengalami kesusahan tidur atau insomnia karena pikiran-pikiran itu mengganggu untuk tidur nyenyak. Yang kelima, orang yang overthinking memiliki banyak penyesalan karena sering menyalahkan diri sendiri. Yang keenam, tidak bisa membiarkan pikiran itu pergi dari otaknya karena sudah tertanam. Yang ketujuh, selalu merasa tegang. Tegang di sini adalah seperti badannya sakit atau emosi tidak stabil. Wah, seperti dihantui perasaan-perasaan yang bukan semestinya gitu. Yang kedelapan, sulit dan salah membuat keputusan. Karena apa? Karena terlalu banyak berpikir, sehingga lebih fokus menganalisis masalahnya. Yang kesembilan, orang yang overthinking biasanya tidak bisa mematikan otaknya untuk berhenti bekerja atau istirahat. Karena apa? Karena terus saja mempertanyakan masalah, menebak-nebak masalah, mengevaluasi masalah ataupun rintangan, sehingga tidak disadari akan menciptakan kelumpuhan analisis atau ketidakmampuan untuk mengambil keputusan. Wah, repot nih. Yang ke-10, orang yang overthinking biasanya menjadi orang yang perfeksionis karena ini keinginan untuk menjadi sempurna dalam hal apapun, sehingga dia overthinking, berpikir terus-menerus. Karena overthinking itu ada pada diri kita, maka kita harus melepaskan hal-hal biar kita dalam diri nih, biar kita nggak overthinking. Siap ya? Yang pertama, lepaskanlah ekspektasi yang nggak realistis atau yang nggak masuk akal atau yang nggak mungkin kita capai, agar kita nggak ketinggian misalnya seperti itu. Yang kedua, lepaskanlah stres akan hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Jadi jangan menganggap atau berharap orang lain sama seperti yang kita inginkan gitu ya. Yang ketiga, jangan terlalu banyak memberikan alasan-alasan untuk membela diri sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita lepaskan adalah keraguan pada diri kita sendiri. Biasanya kita nggak pede nih
karena kita melihat membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya, kita juga harus melepaskan pedoman hidup kita berdasarkan harapan orang lain. Jadi kita harus punya harapan dan pedoman kita sendiri. Lalu, keinginan untuk mencari validasi dari orang lain itu kita lepaskan. Karena apa? Karena belum tentu orang lain itu sepemahaman dengan kita. Nah, hindari orang-orang yang beracun atau toxic people atau toxic friend. Nah, kita lepaskanlah orang-orang yang kayak gitu ya. Lalu lepaskan juga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain karena itu akan berujung pada judgmental. Nah, yang paling penting adalah lepaskanlah ketakutan akan kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dengan kegagalan kita akan banyak belajar. Jadi, yuk, kita pasti bisa yuk. Jadi remaja yang anti overthinking. Kita tetap harus berpikir, tapi jangan terlalu over maksudnya. Kenapa? Biar hidup kita lebih sehat dan produktif. Info lebih lanjut, kamu bisa hubungi guru BK kamu ya. Silahkan konsultasi dengan guru BK kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.